Dinas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor NIM 2114201082, kelas A2, Fakultas Keperawatan, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dengan dosen pengampu yaitu Nurse Fania Tampilang, Escape MKes. Saat ini saya akan membahas mengenai struktur fungsi jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan penyusun tubuh terdiri dari 4 kelompok, yaitu 1. Jaringan epitelium, 2. Jaringan ikat, 3. Jaringan otot, dan 4. Jaringan saraf. 1. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Di bawah ini gambar mengenai jaringan epitelium yang bisa kita lihat. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. Dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium sederhana adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis. Epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapis sel. Kedua epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Jaringan epitelium kelenjar. Jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya, kelenjar dibedakan menjadi 2, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Yang kedua, jaringan ikat. Di bawah ini gambar mengenai jaringan ikat yang bisa dilihat. Jaringan ikat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama, jaringan ikat longgar. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain membentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati, menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Yang kedua, jaringan ikat pada susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Jaringan ikat ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu
Pertama, serat kolagen. Serat kolagen berupa berkas beraneka-ragaman yang berwarna putih. Seratnya mempunyai daya regang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Kolagen terdapat pada tendon. Serat elastin. Kedua, serat elastin. Serat elastin berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Seratnya mempunyai elastisitas tinggi, terdapat pada pembuluh darah. Ketiga, serat retikuler. Serat retikuler hampir sama dengan serat kolagen tetapi berukuran lebih kecil. Serat ini berperan dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki fungsi antara lain yang pertama, fibroblast, yaitu mensekresikan protein. Kedua, makrofag, yaitu berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat pada pembuluh darah. Ketiga, sel tiang, yaitu menghasilkan substansi heparin dan histamin. Keempat, sel lemak, khusus untuk menyimpan sel lemak. Kelima, sel darah putih, yaitu melawan patogen dan dapat bergerak bebas. Ketiga, jaringan tulang. Ini merupakan gambar dari jaringan tulang. Jaringan tulang dikelompokkan menjadi bagian A, tulang rawan. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu yang pertama, tulang rawan hialin, yaitu memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Kedua, tulang rawan elastin, yaitu serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastik bergelombang. Ketiga, tulang rawan fibrosa atau serat kolagen kasar dan tidak teratur. Laku-lakunanya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. Bagian B, tulang sejati. Tulang sejati atau osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Haffers. Setiap Haffers mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut periosteum. Bagian C, jaringan adipos. Jaringan adipos adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini terdistribusi di bawah kulit, di dalam tulang, rongga perut, dan dada. Bagian D, jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu pertama, otot polos. Sel berbentuk gelombang, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involunter. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, dan saluran pernapasan. Kedua, otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunter. Contoh, otot melekat pada rangga. Ketiga, otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang, 2 atau lebih, membentuk sinistium. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Keempat, jaringan saraf. Ini dia struktur dari jaringan saraf. Bagian B, jenis sel saraf. Neuron sensori atau aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls
saraf dari satu neuron ke neuron lain, atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motorik atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respons tubuh. Pada umumnya, neuron motorik menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu sel merupakan cikal bakal makhluk hidup yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi. Sel terdiri dari organel-organel sel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel. Itu dia tadi pembahasan mengenai struktur fungsi jaringan. Saat ini saya mengajak kepada kalian semua bersama-sama bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Berikut ini video yang bisa saya berikan mengenai Universitas Pembangunan Indonesia.